Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Amali Fadila dengan dua rekan teman saya Sinta Dewi Oktaviasari dengan Puspa Widyaningrum. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Kami selaku dari presenter 3 yang akan mempresentasikan tentang perlakuan akuntansi pada bank garansi. Yang akan kita bahas adalah yang pertama ada pengertian bank garansi, yang kedua pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi, yang ketiga ada jenis bank garansi, yang keempat ada akuntansi bank garansi. Pengertian dari bank garansi. Apa sih bank garansi? Bank garansi adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk suatu pihak, baik perorangan atau badan atau lembaga tertentu yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan. Selanjutnya, bank garansi sendiri jasa perbankan untuk menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak luar bank dari kemungkinan risiko yang timbul di kemudian hari. Semakin diminati kalangan bisnis, bank garansi memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bagi pihak memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan atau rasa aman dari kemungkinan tindakan pihak lain yang merugikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis menuntut adanya integritas antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Bank sebagai pihak yang dilibatkan berada di antara kedua belah pihak dalam memberikan jaminan berupa bank garansi. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi. Pihak-pihak apa saja sih yang terlibat dalam bank garansi? Yang pertama ada pihak penjamin, pihak yang memberi jaminan atau dari pihak bank. Yang kedua ada pihak terjamin, pihak yang dijamin atau nasabah. Yang ketiga ada pihak penerima jaminan, pihak yang menerima jaminan atau pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan pemberian bank garansi. Yang pertama memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah. Yang kedua memberikan keyakinan bahwa jaminan pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puspa Widya. Selanjutnya jenis-jenis bank garansi. Bank garansi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, reassuring, dan standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Yang kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise accept. Berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka yang pertama tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun level lansir. Yang kedua, perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau level lansir produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga, penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Yang kelima, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Jenis-jenis bank garansi. Yang pertama, bank garansi untuk tender. Yang kedua, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Yang ketiga, bank garansi untuk perdagangan. Yang keempat, bank garansi untuk penangguhan bea masuk. Yang kelima, bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja. Yang keenam, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, bank garansi untuk pemeliharaan. Yang kedelapan, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Yang kesembilan, bank garansi untuk pembelian aktiva tetap. Yang ke-10, bank garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi. Yang ke-11, bank garansi untuk menjamin pemberi kredit. Yang ke-12, bank garansi untuk pembelian atau pengadaan bahan baku. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, bank garansi untuk tender atau bid bond atau tender bond. Bank garansi untuk tender ada dua macam. Yang pertama, bank garansi untuk tender dalam negeri merupakan bank garansi yang diberikan kepada borrower atau pemberi pekerjaan untuk keperluan leveransi atau kontraktor yang ingin ikut pada tender luar negeri tersebut. Yang kedua, bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang ingin ikut pada tender pemborong yang mana borrower atau pemberi pekerjaan merupakan pihak luar negeri. Yang kedua, bank garansi untuk pita cukai tembakau merupakan bank garansi yang diberikan kepada kontraktor bea cukai dalam keperluan perusahaan
rokok untuk menangguhkan pembayaran pita cukai tembakau terhadap rokok yang dikeluarkan pabrik untuk pengedar. Yang ketiga, bank garansi untuk perdagangan, agen, dan dealer, yaitu salah satu jenis bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan. Yang keempat, bank garansi untuk penangguhan bea masuk merupakan suatu bank garansi yang diberikan kantor bea cukai dalam kebutuhan pemilik barang untuk menangguhkan pembayaran pita bea masuk. Yang kelima, bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja atau advance payment bond adalah sebuah bank garansi yang diberikan kepada borrower atau pemberi kerja kepada kontraktor dalam penerimaan pembayaran dalam bentuk uang muka. Yang keenam, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan atau performance bond merupakan suatu bank garansi yang diberikan kepada borrower atau pemberi kerja dalam kepentingan kontraktor sebagai penjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima. Yang ketujuh, bank garansi untuk pemeliharaan atau retention bond, bank garansi terhadap maskapai pelayanan atau shipping guarantee. Yang kedelapan, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang adalah salah satu jenis bank garansi untuk pengeluaran barang L atau C, letter of credit, belum dibayar secara penuh oleh importirnya. Yang kesembilan, bank garansi untuk pembelian aktiva tetap. Bank garansi ini dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perusahaan, perorangan, atau badan, atau lembaga, atau institusi lainnya apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji. Yang ke-10, bank garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi. Yang ke-11, bank garansi untuk menjamin pemberi kredit. Yang ke-12, bank garansi untuk pembelian atau pengadaan bahan baku. Selanjutnya, perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan, baik yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank, disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Pada contoh kasus tertentu, transaksi bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan oleh bank bersangkutan. Perlu diperhatikan juga bahwa transaksi bank garansi merupakan transaksi bersyarat atau kontingensi, yaitu terjadi atau tidak terjadinya uang prestasi atau klaim tergantung di kemudian hari. Pencatatan dilakukan dengan posisi di sisi kredit dengan ayat jurnal tunggal sebesar nilai kewajiban bank. Di samping pencatatan pada rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bank penerbit. Pendapatan yang berasal dari transaksi ini berupa komisi penerbitan bank garansi. Komisi ini diterima di muka saat penerbitan, namun perlu diketahui bahwa pendapatan tersebut harus dilaporkan setiap periode selama masa berlaku bank garansi. Dengan demikian, secara akrual pendapatan tersebut harus diamortisasi setiap periode pelaporan akuntansi. Untuk setoran jaminan, besarnya tergantung kesepakatan. Contoh pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi. Pada tanggal 1 Mei 2019, Bank XYZ Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Pantang Menyerah Surabaya yang ditujukan kepada PT Terus Berupaya Network Jakarta. Nilai bank garansi sebesar 300 juta dengan setoran jaminan diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Surabaya sebesar 200 juta. Cek Bank XYZ ditarik oleh saudara Pak Budi sebesar 20 juta dan sisanya tunai. Komisi penerbitan barang garansi sebesar 1 juta tunai. Bank garansi ini akan berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank XYZ Surabaya. Contoh pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi. Keterangan keliling 1, rekeningnya debit RAR warkat clearing diterima sebesar 150 juta. Keterangan clearing 2, rekeningnya kredit RAR warkat clearing diterima sebesar 150 juta. Contoh pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi yang kedua. Keterangannya setoran efektif. Rekeningnya debit kas sebesar 41 juta, debit giro sebesar 150 juta, debit giro saudara Pak Budi sebesar 20 juta, kreditnya setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta, kredit komisi penerbitan bank garansi diterima di muka sebesar 1 juta. Dan selanjutnya keterangannya pencatatan administratif. Rekeningnya di sebelah kredit RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Jurnal akuntansi untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Jangka waktu bank garansi adalah
1 Mei 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari Komisi Penerbitan Bank Garansi yang diterima tanggal 1 Mei 2019 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Contoh pencatatan jurnal transaksi amortisasi penerbitan bank garansi. Tanggal 31 bulan 5 2019. Rekening sebelah debitnya Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka sebesar 250.000. Kreditnya pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 30 bulan 6 2019. Debitnya Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka sebesar 250.000. Kreditnya pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Contoh pencatatan jurnal transaksi amortisasi penerbitan bank garansi. Tanggal 31 bulan 7 2019. Rekening sebelah debitnya Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka sebesar 250.000. Kreditnya pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Tanggal 30 bulan 8 2019. Debit Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka sebesar 250.000. Kredit pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Jurnal akuntansi saat jatuh tempo 31 Agustus 2019. Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2019 di samping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah atau PT Pantang Menyerah. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan, sebab urusan bank garansi dianggap selesai. Jurnalnya tanggal 31 bulan Agustus 2019. Debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Kreditnya giro PT Pantang Menyerah sebesar 210 juta. Ada kalanya saat jatuh tempo nasabah belum menghubungi bank. Oleh karena itu, bank akan membukukan rekening administratif saja yaitu mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Maka selanjutnya adalah memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Perhatikan pencatatan jurnal transaksi ini adalah ayat tunggal, bukan double entry. Transaksi tanggal 31 Agustus 2019. Sebelah debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Transaksi tanggal 31 Agustus 2019. Sebelah kredit bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Dengan demikian, pada saat pencairan oleh nasabah akan dicatat sebagai berikut. Transaksi tanggal 31 Agustus 2019. Debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Transaksi tanggal 31 Agustus 2019. Debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Dan sebelah kredit giro PT Pantang Menyerah sebesar 210 juta. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pencairan tidak harus dikreditkan ke rekening giro, tapi tergantung nasabah mau dikreditkan ke giro, kas, tabungan, atau ditransfer. Dengan demikian, ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, pencatatan harus disesuaikan dengan transaksi pengambilan. Jika saat jatuh dan wan prestasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan, maka bank juga harus membukukan provisi dari lain-lain yang terkait dengan pengkreditan. Sebagai contoh, pada saat jatuh tempo PT Pantang Menyerah tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft. Maka bila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi sebesar 1 juta, biaya administrasi sebesar 500.000. Biaya-biaya ini diberikan ke giro PT Pantang Menyerah. Pencatatan dengan asumsi penanganan ini langsung pada saat jatuh tempo di Bank XYZ adalah sebagai berikut. Transaksi tanggal 31 Agustus 2019. Debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta. Transaksi tanggal 31 bulan 8 2019. Debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Debit kredit yang diberikan atau overdraft sebesar 90 juta. Debit giro sebesar 1.500.000. Kreditnya RAK cabang Bandung sebesar 300 juta. Kredit pendapatan provisi atau komisi sebesar 1 juta. Kredit pendapatan administratif sebesar 500.000. Pencatatan di Bank XYZ Jakarta melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT Terus Berupaya.
Jurnalnya debit RAK Cabang Semarang sebesar 300 juta, kreditnya Giro PT Terus Berupaya sebesar 300 juta. Demikian pembahasan tentang perlakuan akuntansi pada bank garansi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.